Selamat datang TV Digital Dialog, kita lanjutkan kembali masih bersama Heru Sutadi. Mas Heru, ini kalau kita bicara soal TV Digital, tadi sudah ada 2 penelpon dari Sukabumi dan juga dari Klender yang kalau boleh saya ambil kesimpulan, mereka itu sangat menunggu. Tapi yang di Sukabumi menanyakan, ini kalau nanti dilaksanakan, kita masih bisa nonton nggak nih dengan TV yang ada di rumah sebetulnya kayak gitu. Gimana Mas Heru? Ya, kita harapkan ini juga menjadi perhatian dari pemerintah. Harusnya gitu ya? Harus juga, karena proses migrasi ini kan juga harus dinikmati semua. Gitu. Jangan sampai kita harus beli TV baru ya? Harus terselesaikan gitu. Dan memang di banyak negara itu ketika misalnya di frekuensi 700 MHz ini juga nanti dilelang untuk penyelenggaraan broadband internet gitu kan, nilainya juga lumayan gitu. Akhirnya juga bisa dialokasikan sebagian untuk memberikan subsidi, menyediakan set-top box bagi wilayah-wilayah atau mungkin masyarakat yang ya tidak mampu lah untuk bermigrasi dari. Tidak perlu khawatir ya masyarakat. Harusnya seperti itu. Masyarakat tidak perlu khawatir, tapi di mana hambatannya, Mas? Kalau misalnya Mas sendiri melihat untuk pergi ke digital ini? Ya, kalau dalam beberapa waktu terakhir ini memang agak kurang ya sedikit hambatan lah gitu ya. Lembaga penyiaran ini memang menganggap wah nanti saya turun kelas dong gitu ya. Dari sebagai lembaga penyiaran swasta besar itu tiba-tiba kemudian hanya sebagai penyedia konten karena mungkin nggak mendapatkan penyelenggara multiplexing segala macam gitu ya. Tapi memang ini harus dirubah lah cara berpikir seperti ini. Apa ruginya, Mas, kalau misalnya dari lembaga penyiaran ke content provider? Toh barang dagangannya berupa konten itu juga dinikmati oleh publik. Ya, sebenarnya memang tidak ada ruginya gitu. Cuman kan memang ada satu hal yang dialokasikan dalam bentuk frekuensi gitu ya ke masing-masing stasiun TV dengan jumlah yang cukup besar gitu ya. Nanti kan kemudian itu diambil pemerintah gitu loh. Karena dengan menggunakan penyelenggara multiplexing, satu multiplexer bisa dipakai 12 stasiun TV. Dan yang harus dipahami adalah frekuensi itu bukan milik lembaga penyiaran. Sebenarnya demikian, karena bukan milik mereka, frekuensi kan? itu merupakan milik negara, milik pemerintah yang dialokasikan gitu. Katakanlah misalnya untuk penyiaran, sementara waktu untuk penyiaran, sampai kemudian katakanlah pemerintah memiliki atau mengeluarkan kebijakan baru, yaitu artinya bisa diambil kembali oleh pemerintah sebenarnya. Tapi kan memang dari segi pencatatan mungkin di lembaga penyiaran ini sebagai udah aset gitu, aset perusahaan gitu. Oke, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, Mas, untuk bisa mendorong proses ini lebih cepat? Karena kita ketahui ini sudah diawali di eranya Presiden SBY nggak bergulir-gulir juga gitu sampai sekarang. Nah, sekarang ini sudah menjadi keharusan, tidak lagi menjadi sebuah keniscayaan, tapi memang sudah menjadi keharusan. Agar prosesnya berjalan, pasti berjalan, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Saya pikir tadi langkah uji coba ini merupakan satu langkah yang tepat, segera dilakukan. Di sisi lain juga payung hukum juga harus segera dirampungkan gitu ya. Kemudian juga untuk implementasi kan butuh peraturan pemerintah, peraturan menteri gitu ya. Ya sudahlah, misalnya itu sudah ada, nanti diskusikan secara bersama seluruh stakeholders, maunya pemerintah gimana, maunya masyarakat gimana, maunya lembaga penyiaran gimana. Saya pikir ada satu titik temu sehingga kita tidak terlalu berlama-lama lagi lah untuk migrasi. Nah, ini menarik sebetulnya kalau kita bicara uji coba. Yang akan dilakukan Juni ini bukan yang pertama. Sebenarnya bukan. Nah, artinya kan sudah beberapa kali uji coba dilaksanakan. Ya, betul. Terus tender zonasinya juga sebetulnya pernah dilakukan dan pada akhirnya digugat. Gitu. Ya, betul. Nah, mungkinkah dibutuhkan sebuah ketegasan yang luar biasa dari pemerintah sebetulnya sebagai regulator? Kita harus begini dan ini yang harus dijalankan oleh semua stakeholder dalam artian lembaga-lembaga penyiaran yang saat ini sudah well established gitu kan. Harus seperti itu nggak sebetulnya, Mas Heru? Ya, memang hal itu bisa dilakukan gitu. Cuman kan ketika kemudian yang digugat ini adalah undang-undangnya itu sendiri, tidak berdasarkan undang-undang segala macam gitu ya. Akhirnya juga mau tidak mau kan posisi pemerintah dalam hal ini kan juga memang tidak begitu kuat gitu ya. Berbeda nanti ketika misalnya undang-undangnya firm menyatakan adanya digitalisasi segala macam, saya pikir juga ya ini merupakan saat yang tepat. Undang-undang ini maksudnya adalah undang-undang penyiaran. Undang-undang penyiaran. Tadi kan tidak bicara misalnya tentang digitalisasi, tidak bicara tentang lembaga penyelenggara multiplexing gitu ya. Nanti ketika di undang-undang ini sudah ada gitu ya, tidak ada alasan lagi bagi lembaga penyiaran untuk menolak gitu ya keberadaan. Dan inilah yang harus kita awasi bersama ya. Ya, masyarakat perlu mengawasi bersama untuk revisinya dan juga terutama adalah implementasi dari proses migrasi ke digital TV nanti gitu. Oke, kita bisa mendorong DPR untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Penyiaran ya, karena sekarang bola panasnya nih lagi ada di DPR. Di DPR dan pemerintah dalam pembahasannya, karena itu sudah terlalu lama juga gitu ya. Kita harapkan bisa cepat selesai agar ini juga bisa
cepat berjalan lah gitu ya. Mas Heru, kalau kita bicara soal infrastruktur, lembaga penyiaran yang sekarang itu kan yang menyiarkan secara analog. Betul. Ketika dia berganti menjadi digital, apakah banyak investasi-investasi yang dia lakukan ini menjadi sesuatu yang akhirnya tidak terpakai dan mereka merasa bahwa investasinya menjadi rugi? Ya kalau kita bicara 5 tahun yang lalu, iya. Tapi kan dengan sekarang ini rata-rata semua lembaga penyiaran gitu ya sudah mengadopsi digitalisasi gitu. Sebenarnya kan secara sistem mereka siap gitu ya. Hanya mungkin mencari satu titik tengah ini seperti apa proses migrasinya gitu. Karena tadi ada lembaga penyiaran multiplexing, kemudian juga waktu time frame-nya seperti apa, kemudian juga yang mungkin juga perlu menjadi perhatian kan lembaga penyiaran komunitas ini juga seperti apa gitu. Karena ya mungkin juga secara teknologi juga hambatan bagi mereka yang belum ke digital mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi kalau lembaga penyiaran swasta saya pikir mereka siap. Jadi secara teori tidak ada masalah ya? Iya, tidak ada masalah. Ada masalah dan tidak sulit begitu ya? Tidak sulit memang. Tinggal kemauan. Dari pemerintah dan juga dari DPR sehingga kita sama-sama bisa bilang ya, kita selamat tugas TV digital. bersama lah, tugas pemerintah, DPR, masyarakat dan juga lembaga penyiaran. Legowonya lembaga penyiaran ya. Agar legowo untuk menerima ini sebagai sebuah keniscayaan, mungkin juga keharusan untuk memberikan layanan pada pengguna yang lebih baik. Dan meningkatkan daya saing juga kan? Itu betul. Baik. Ya, pemirsa terima kasih banyak Mas Heru Sama-sama. atas kehadiran dan masukannya pada siang hari ini. Demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.